Ratusan warga Telukur Dalam, Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan mengadakan pawai obor di malam takbiran. Beragam pernak-pernik seperti bendera, spanduk, gendang, obor, hingga kembang api warnai pawai obor sebagai bentuk kemeriahan. Antusias warga dari anak-anak hingga orang dewasa pun turut mengikuti pawai obor keliling kampung. Sedikitnya 150 orang lebih dari 2 RW mengikuti kegiatan tersebut. Sementara di Jalan Tambak, Menteng, Jakarta Pusat, sambil melantunkan takbir, sejumlah pemuda nampak asik menabuh beduk merayakan takbiran. Euforia menyambut hari kemenangan setelah sebulan berpuasa seakan menambah semangat para pemuda untuk menabuh beduk. Demi menyambut Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah tahun ini, warga mendirikan 4 panggung beduk di sepanjang Jalan Tambak. Tak hanya menunjukkan ekspresi kemeriahan malam takbiran, suguhan tersebut juga mampu menghibur para pengguna jalan yang melintas. Ini kegiatan buat menyambut Hari Raya Idul Fitri, Pak. Ini emang setiap malam takbiran, emang kita setiap tahunnya emang buat acara seperti ini ya kan, untuk memperingati hari Lebaran ya kan. Jadi biar ada momen-momen. Dan juga ini memang sudah tradisi di warga Jalan Tambak setiap malam takbirannya kan. Dan beduk ini pun didanai oleh swadaya masyarakat. Festival Dulak atau tradisi menabuh beduk kembali digelar di Purwakarta, Jawa Barat untuk memeriahkan malam takbiran Lebaran 2023. Setelah 2 tahun tidak ada akibat pandemi COVID-19. Festival Dulak ini digelar di alun-alun Pemda Purwakarta yang diikuti oleh puluhan peserta dari berbagai unsur pemerintah dan elemen masyarakat. Festival Dulak kembali digelar untuk memelihara kearifan lokal tradisi umat Muslim Nusantara, termasuk tradisi masyarakat Purwakarta. Untuk festival ini dibuat yang pertama adalah untuk memeriahkan malam takbiran ya, dan mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengumandangkan takbir di alun-alun Pasanggerahan Pajajaran, sehingga hari kemenangan kita terasa meriah setelah 1 bulan penuh kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Sementara di Lombok Timur, tradisi pawai obor meramaikan pelaksanaan takbiran malam Idul Fitri. Warga membawa obor dan berbagai miniatur masjid berjalan kaki sepanjang jalan Labuhan Haji. Kemeriahan malam takbiran juga terlihat di wilayah Kelayu, Kecamatan Selong. Ribuan warga tumpah ruah menggemakan takbir di sepanjang jalan. Meski demikian, aktivitas malam takbiran sempat mengakibatkan kemacetan lalu lintas. Namun situasi kembali normal setelah aparat kepolisian turun mengurai kemacetan. Polda Metro Jaya melarang kegiatan konvoi atau arak-arakan mobil dan motor pada saat malam takbiran karena dianggap bisa menimbulkan gangguan kamtipmas dan berbahaya bagi pengendara lainnya. Menjelang Idul Fitri 2023, Polda Metro Jaya melarang adanya konvoi dan arak-arakan mobil dan motor pada saat malam takbiran. Larangan adanya arak-arakan malam takbiran tersebut bertujuan untuk memelihara Kamtipmas di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Kombes Pol Trinoyudo Wisnu Andiko menyebut apabila tetap ada yang melakukan arak-arakan pada saat malam takbiran, pihaknya akan melakukan pencegahan terlebih dahulu dan mengembalikan para pengendara ke tempatnya masing-masing. Terkait dengan arak-arakan, keliling, konvoi, ada beberapa catatan evaluasi ketertiban maupun bahkan menjadi gangguan keselamatan ya. Ini bisa membahayakan bagi dirinya maupun bagi orang lain dan juga terkait dengan ketertiban. Maka sekali lagi kami menghimbau ini untuk tidak dilakukan. Apabila pertanyaannya ini dilakukan, tetap akan kami lakukan langkah-langkah baik itu preemptif dan preventif dan juga dilakukan langkah-langkah secara
represif yang sifatnya terukur untuk supaya ini menjadi efek deterannya di preventif, ya. Jadi dengan melakukan preventif sudah menjadi efek deterannya. Polda Metro Jaya juga mengimbau agar masyarakat melakukan kegiatan takbir menyambut Hari Raya Idul Fitri di tempat ibadah di lingkungan masing-masing. Dari Jakarta, Helmi Sajangwati, iNews melaporkan. Jemaah Muhammadiyah Kota Depok Jumat pagi menggelar sholat Idul Fitri di beberapa lokasi. Salah satunya di lapangan Hizbul Waton, Beji Timur, Depok, Jawa Barat. Sementara itu, ratusan jemaah Masjid Al-Mansyur, Tambora, Jakarta Barat juga melaksanakan sholat Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah pagi tadi. Usai menggelar sidang isbat, pemerintah menetapkan 1 Syawal 1444 Hijriah jatuh pada hari Sabtu 22 April 2023. Namun jemaah Muhammadiyah Jumat pagi sudah melaksanakan sholat Idul Fitri di berbagai daerah. Seperti jemaah Muhammadiyah di Kota Depok yang sudah melaksanakan sholat Idul Fitri di lapangan Hizbul Waton di wilayah Beji Timur, Kota Depok, Jawa Barat, Jumat pagi. Meski ada perbedaan jadwal sholat Idul Fitri antara Muhammadiyah dengan pemerintah pada tahun ini, namun tidak mengurangi nilai kerukunan umat Islam. Nah, menurut perkiraan ya, itu bulan sudah bisa dilihat. Jadi nggak ada masalah apa-apa sebetulnya. Jadi perbedaan itu bisa membawa rahmat, membawa kebijakan supaya kita ini bisa lebih. Salah satu masjid tertua Al-Mansyur di Jalan Sawah Lio, Jembatan 5, Tambora, Jakarta Barat juga menggelar sholat Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah Jumat pagi. Sebanyak 500 orang jamaah yang berasal dari wilayah Sawah Lio, Angke dan sekitarnya melaksanakan sholat Idul Fitri berjamaah di masjid ini. Berbeda dengan pemerintah yang memutuskan 1 Syawal 1444 Hijriah jatuh pada hari Sabtu. Sholat Idul Fitri yang digelar pada hari ini berdasarkan hisab dari hitungan Kitab Kuning yang ditulis oleh ulama Betawi Kiai Haji Mansur. Dari Depok, Jawa Barat dan Jakarta, Iyung Rizky dan Miftahul Gani, iNews melaporkan. Ratusan santri Kabupaten Kediri, Jawa Timur melaksanakan sholat Id pada hari ini. Sementara di Bantul, Yogyakarta, ribuan umat Islam turut sholat pada dekat pantai Parangtritis. Ratusan santri Pondok Pesantren Salafiyah Al-Falah pelosok Kabupaten Kediri, Jawa Timur melaksanakan sholat Idul Fitri 1444 Hijriah pada Jumat pagi. Bahkan sholat Id tersebut tidak hanya diikuti oleh kalangan Ponpes namun juga warga sekitar. Abdurrahman Al-Kausar, pengasuh Ponpes Ploso, mengatakan penentuan 1 Syawal di Ponpes Ploso menggunakan metode hisab yang dilakukan oleh lembaga Falakiyah. Sementara itu di Bantul, Yogyakarta, ribuan umat Islam juga melaksanakan sholat Idul Fitri di pasir dekat pantai Parangtritis. Selain suasana sekitar yang masih asri, hamparan pasir yang cukup luas yang terbentuk secara alami ini memberikan sensasi seolah tengah melaksanakan sholat Id di Padang Arafah. Memang dari mana-mana ya Mas ya, misalkan kita mudik nih dari luar kota, luar pulau ataupun dari provinsi ya, kalau posisinya di luar mudik itu pasti sholatnya banyak di sini juga sih. Selain diikuti warga sekitar, sholat Id di Gumuk Pasir Parangtritis ini juga diikuti oleh para pemudik yang tengah pulang kampung. Dari tim liputan iNews melaporkan. Berkah Ramadan dirasakan oleh seorang warga di Catur Tunggal, Sleman, Yogyakarta. Dengan ide kreatifnya, Budi Purwantoro membuka hotel burung atau penitipan burung selama mudik Lebaran. Jelang Lebaran, jasa penitipan hewan peliharaan mulai ramai dipesan. Salah seorang warga Catur Tunggal, Sleman, Yogyakarta memiliki ide kreatif membuka jasa penitipan burung atau yang disebut juga dengan hotel burung. Layaknya tamu hotel, setiap hari puluhan burung yang dititipkan mendapat pelayanan, mulai dari dimandikan di sangkar khusus, dijemur, hingga pemberian pakan berkualitas. Pemilik cukup membayar Rp400.000 untuk menitipkan burung kesayangan selama 1 bulan di hotel ini. Untuk mendekati waktu Lebaran ini, orang yang
di luar, yang tinggal di Jogja tapi asli luar kota yang mau mudik itu biasanya minta tolong titip di tempat kita ya Mas. Kita juga welcome untuk orang yang mau menitipkan untuk sekedar dia pulang mudik, kita terima. Ada 4 atau 6 burung ini udah masuk. Tidak hanya sebagai tempat penitipan, pengelola juga membuka sekolah mastering burung untuk melatih burung kesayangan berkicau dengan indah. Dari Sleman, Yogyakarta, Gali Wisma, iNews melaporkan. Pemirsa, libur Lebaran 2023, tingkat hunian sejumlah hotel berbintang di kota Yogyakarta menunjukkan peningkatan. Untuk memberikan layanan terbaik, banyak hotel mempersiapkan fasilitas dan paket libur Lebaran bagi para tamunya. Melonjaknya okupasi hotel di kota Yogyakarta. Salah satunya terjadi di hotel berbintang 5 di kawasan Jalan Urip, Sumoharjo. Dari 141 jumlah kamar yang tersedia, lebih dari separuhnya telah dipesan. Pengelola hotel optimis tingkat hunian akan terisi penuh pada 1 hari jelang Lebaran atau saat Lebaran. Hal ini mengingat rata-rata tamu hotel terbiasa memesan kamar secara langsung tanpa melalui online booking. Okupansinya terus naik, sedikit demi sedikit terus naik. Yang pasti kalau dilihat dari periode sebelumnya, pada saat libur Lebaran itu kita mengalami pelonjakan secara signifikan, yaitu 1 minggu setelah Lebaran biasanya kamar pasti penuh di hotel kami. Tentunya ada. Yang pasti kita akan menentukan harga untuk periode Lebaran dibandingkan dengan harga biasa. Selisih juga ada, tetapi masih terjangkau lah untuk area di hotel di area kota Yogyakarta. Guna memberikan layanan terbaik, hotel menyediakan sejumlah fasilitas, di antaranya kolam renang, gym, spa, dan sauna, resto dan paket libur Lebaran bagi para tamu hotel. Untuk harga pasti ada ya Pak, akan lebih tinggi di season Lebaran ini, karena balik lagi beberapa ada juga yang dari kota lain untuk liburan ke Jogja. Libur Lebaran ya, apalagi di hotel kita yang pertama tuh membutuhkan F&B ya Pak. F&B, kemudian ada gym, pool, arena bermain untuk anak-anak juga sih. Meningkatnya okupasi hotel di Yogyakarta dikarenakan banyaknya destinasi wisata favorit dan keanekaragaman kuliner di kota gudeg ini. Selain itu, tarif kamar hotel di kota pelajar ini juga terbilang lebih murah dibandingkan kota-kota besar lainnya. Dari Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Umat Muslim di sejumlah negara telah merayakan Idul Fitri 1444 Hijriah. Informasinya kami hadirkan untuk Anda setelah ini.